Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ulangi lagi, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Ibu anggota dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dari seluruh Indonesia ini ya, telah berkenan hadir memenuhi undangan kami mengikuti webinar mengenai kewajiban perpajakan badan usaha. Jadi Bapak dan Ibu, kami juga ingin mengucapkan spesial terima kasih nih ya, terima kasih khusus kepada Bapak Bari ya, dari Asosiasi Perstekstilan di DKI Jakarta ya Pak Bari. Terima kasih Pak Bari yang telah membantu kami dalam mengkoordinasikan kehadiran para anggota. Dan Bapak Ibu, sebelum kami mulai acara, mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami dari tim fungsional penyuluh Direktorat P2 Humas ya adalah merupakan jabatan baru Bapak Ibu, bagian penyuluhan yang bisa berganti-ganti. Nah ini sejak April kemarin kami diangkat ya, ada beberapa fungsional yang diangkat menjadi fungsional penyuluh yang tugasnya memang khusus melakukan penyuluhan. Harapannya Bapak Ibu agar pemahaman tentang kewajiban perpajakan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Karena kami yakin kalaupun memang angka kepatuhan masih cukup rendah, itu bukan semata-mata karena kesengajaan, tapi karena juga dipengaruhi oleh ketidakpahaman atau ketidaktahuan. Jadi kami harapkan kehadiran kami di sini bisa menjadi solusi ya bagi gap yang ada, yaitu gap di mana ada kewajiban yang mengatur Bapak dan Ibu selaku warga negara, dan pun juga ada masih kurangnya ya pemahaman yang mengenai perpajakan. Karena kami paham jika bicara pajak dimanapun Bapak Ibu, itu masih merupakan hal yang sulit gitu ya. Jadi masih banyak orang-orang yang merasa bahwa pajak ini adalah hal yang sulit, dan memang itu kami pahami betul. Terus terang kami juga, jangankan wajib pajak gitu ya, bahwa kami juga mungkin di dalam pelaksanaannya, di lapangan juga mungkin masih terdapat banyak ketidakseragaman. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini selain kami juga menyampaikan informasi mengenai perpajakan, kami juga ingin nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab mendapatkan masukan-masukan. Mungkin ada permasalahan-permasalahan di lapangan ya yang seringnya terjadi perbedaan persepsi misalnya. Itu nanti bisa disampaikan dan bisa menjadi bahan masukan bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan kami ucapkan selamat ya mendengarkan paparan dari kami. Jadi nanti paparan dari kami bisa saya sampaikan secara umum bahwa karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka paparan perpajakan yang akan kami sampaikan ini sifatnya sangat general. Gitu ya. Jadi adalah berangkat dari kewajiban basic pada umumnya, bagaimana wajib pajak badan memiliki kewajiban pajak mulai dari mendaftar, menghitung pajaknya, kemudian membayar dan melaporkan pajaknya, dan juga menyangkut beberapa pajak yang relevan ya, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Namun sekali lagi sifatnya baru umum Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami terus terang belum memahami, belum dapat juga informasi, belum bisa memetakan bagaimana posisi anggota dari Asosiasi Pertekstilan gitu. Skalanya seperti apa? Kami belum ada. Jadi anggap saja ini memang merupakan pembuka, perkenalan, dan kami sangat terbuka ya. Apabila Bapak Ibu ingin meminta kami untuk menyuluh misalnya untuk materi apa, topik apa. Tadi saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya tentang PMK 82 gitu ya, tentang insentif. Nah, ini mungkin nanti bisalah kita singgung juga dalam diskusi tanya jawab. Namun jika ingin belajar lebih dalam mengenai PMK 82 gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh kita siapkan link waktu khusus lagi untuk mengupas tentang PMK 82, atau mungkin ada juga insentif terkait misalnya Bapak Ibu ada yang produksi masker bedah, APD gitu ya, itu kan ada juga insentifnya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 ya, yang sekarang diperbarui dengan PMK 83 misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu memang aturan pajak ini kan sangat dinamis ya. Jadi kami sadar betul dan kami siap Bapak Ibu mendampingi Bapak Ibu di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi Bapak Ibu, jika kita bicara mengenai kewajiban pajak, ya, tentu diawali dengan pemahaman kita mengenai subjek pajak.
Di subjek pajak yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak, yaitu adalah 3, yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, kalau kita bicara para anggota API di sini, tentunya adalah yang tengah ya, artinya sebagai badan. Selanjutnya boleh? Ya, nah badan diatur juga nih definisinya di dalam undang-undang ya Bapak Ibu. Artinya kalau ada sekumpulan orang dan atau modal ya yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan satu kesatuan, maksudnya di sini kurang nih, merupakan satu kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan usaha. Ya, jadi kan kita tahu ada juga bentuknya yayasan dan sebagainya, tidak relevan di sini, tapi saya hanya menyampaikan bahwa pengaturan definisi badan di Undang-Undang Pajak itu diatur secara luas, gitu ya. Jadi artinya tidak hanya yang profit, tapi juga non-profit. Dan badan di sini, bapak-bapak semua tentunya termasuk di dalam subjek badan. Nah, dan dalam pengertian perkumpulan juga termasuk pula asosiasi. Jadi selain bapak-bapak sebagai anggotanya, maka asosiasi pun merupakan badan tersendiri, ya, merupakan subjek pajak tersendiri. Selanjutnya, nah, lantas apa nih? Jadi kewajiban perpajakannya itu mulainya itu timbulnya sejak kapan? Ya, bahasanya dalam undang-undang adalah kewajiban perpajakan subjektifnya, ya. Nah, itu kalau untuk badan adalah saat dia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan dia berakhirnya saat dibubarkan. Ya, jadi NPWP itu hanya satu untuk badan dan berlaku selamanya sampai dia bubar. Nah, pembubarannya pun ya harus melalui proses-proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa serta-merta kita bubar terus hilang gitu ya. Dalam Undang-Undang Perpajakan untuk Bapak Ibu dapat menghapuskan NPWP ya itu tentu harus ada prosesnya ya. Dalam Undang-Undang Perpajakan adalah melalui pemeriksaan ya, atas neraca likuidasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi artinya selama NPWP-nya masih hidup, maka badan Bapak Ibu masih memiliki kewajiban perpajakan. Ya. Nah, lantas apa saja? Ini adalah kewajiban dasar Bapak Ibu ya yang harus kita pahami semua, yaitu dimulai dari mendaftar, menghitung, menyetorkan dan melaporkan. Ya, nah inilah yang akan kami berikan gambaran nanti secara umum, mulai dari kegiatan mendaftarkan bagaimana, kemudian menghitung seperti apa caranya, dan menyetorkan serta melaporkan. Nanti pembahasan kami mungkin lebih dalam di dalam penghitungan pajak penghasilan ya Bapak Ibu ya, karena cara menghitung pajak penghasilan itu kan yang lebih memerlukan cara yang panjang gitu ya, lebih memerlukan urutan-urutannya yang panjang dibandingkan dengan PPN. Karena kalau PPN itu kan hanya tinggal mengalihkan tarif dengan dasar pajaknya. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita penuhi selama kita memiliki NPWP. Nah, nanti bagian yang paling sulit, Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa pajak ini hal yang menyulitkan, itu hanyalah di bagian menghitungnya saja. Mendaftar mudah, ya menyetorkan asal ada uangnya mudah, tinggal disetorkan ke bank, minta kode billing ya, kemudian melaporkannya pun mudah, sekarang semuanya secara elektronik. Nah nanti kita akan fokus di cara menghitung, yang mungkin kalau saya lihat di daftar hadir, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang paham ya cara penghitungan, namun sekali lagi nanti kami ulangi ya cara menghitung basicnya. Namun nanti di dalam forum diskusi nanti, sesi diskusi tanya jawab, Bapak Ibu boleh menanyakan case-case yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu Dian. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu dari Bapak Haryo Seno dari PT Sipatex Putri Lestari. Pertanyaannya adalah, perusahaan kami, industri tekstil, pembuat kain dan benang. Di periode Januari-Juni kita mendapatkan insentif PPh 21 dan 22. Tetapi kenapa di periode Juli-Desember kita tidak mendapatkan lagi? Dengan alasan karena di PMK 82, KLU kita sudah tidak ada lagi. Menurut sumbernya memang ada beberapa KLU yang dicabut. Kami minta tolong penjelasannya. Oke. Dan ini mungkin Bu, satu lagi ya Bu. Jadi ini masih senada nih Bu.
Iya. Masih satu nada dari Ibu Yuli Haryanti dari PT Panca Prima Eka Brothers. Pertanyaannya, bahwa kami merupakan perusahaan padat karya dengan KLU 14111 industri pakaian jadi. Nah, di mana pada PMK sebelumnya, yaitu PMK 9 tahun 2021, kami mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, yaitu 50%, dan pembebasan PPh 22 impor untuk masa Januari-Juni 2021. Namun di PMK 82 tahun 2021, untuk jenis KLU ini tidak mendapatkan fasilitas insentif Iya, tersebut. sama Nah, saja ya mengapa jenis KLU pertanyaannya. ini, sama Bu, mengapa jenis KLU ini tidak mendapatkan fasilitas Iya. lagi? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, tadi Demikian, saya Bu. lihat memang di link ada beberapa pertanyaan senada ya. Intinya sama ya, menanyakan kenapa kok industri tekstil dalam PMK sebelumnya nih, mulai PMK 44, kemudian diperbarui 86, 110, terakhir PMK 9 ya, itu masuk clue-nya, bisa mengajukan insentif. Nah, di PMK 82 ini memang Bapak Ibu, untuk beberapa insentif ya, sebenarnya kan kalau untuk insentif PPh pasal 21-nya masih tetap bisa ya. Jadi kalau untuk para karyawannya masih diberikan insentif oleh pemerintah. Namun untuk dunia usahanya seperti untuk insentif pengurangan PPh pasal 25 angsuran atau juga untuk impor PPh pasal 22-nya atau untuk PPN-nya memang telah dilakukan pengetatan ya, jadi dikurangkan clue-nya cukup banyak ya. Ini alasannya Bapak Ibu memang semata-mata adalah karena keterbatasan fiskal. Jadi jika insentif ini terus diberikan kepada kalau yang sebelumnya itu kan untuk PPh pasal 25 ada 1025 kalau nggak salah ya, clue. Ya, atau 1018 ya, 1000 lebih ya, clue. Ya, kemudian sekarang kan dikurangkan ya menjadi 216. Kemudian yang PPh pasal 22 dan PPN-nya pun sekarang tinggal 132 dari sebelumnya 400-an. Nah, ini memang kalau kemudian diteruskan, jadi ketika pemerintah memberikan insentif tentu ada kajiannya ya Bapak Ibu, ada perhitungannya karena apa? Prinsip dasar pemberian insentif itu adalah untuk menjaga agar perekonomian tetap berputar gitu ya, dengan modal yang dimiliki oleh pemerintah, dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, karena kalau kemudian berdasarkan hitung-hitungannya untuk melanjutkan insentif kepada sekian clue gitu ya, sekian banyak perusahaan, itu dibutuhkan data yang sangat besar gitu ya, puluhan T, banyak sekali. Nah, sehingga perlu dong diketatkan dengan alasan tadi keterbatasan fiskal dan dengan pertimbangan ini Bapak Ibu. Jadi dilihat, karena kan insentif ini juga memang awalnya kalau kita perhatikan, kita ingat-ingat sejarahnya kan diberikan hanya dalam jangka 3 bulan ya, awalnya hanya sampai September ya waktu itu ya. Sorry, 6 bulan ya, dari Maret sampai September. September diperpanjang lagi sampai Desember 2020. Nah, itu memang tentu setiap memperpanjang ya atau mengatur mengenai insentif, itu pemerintah sudah menganalisis, sudah menghitung ini bagaimana pertumbuhan dari masing-masing sektor. Untuk PMK 82 ini bukan hanya pengetatan clue, bukan hanya pengurangan clue, tapi juga menghilangkan hak insentif dari WPKT ya, yang dulunya ada WPKT atau yang di kawasan berikat, sekarang menjadi tidak ada lagi. Ya karena tadi untuk penghematan. Ya, sehingga gampangnya begini, mungkin kalau melihat pemerintah harus mengeluarkan ya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional Bapak Ibu, yang mana tahun ini jumlahnya meningkat dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu dianggarkan 695 triliun, sekarang 699 triliun gitu ya. Jadi terus kan masih dibutuhkan dan kita nggak tahu ini Covid sampai kapan. Jadi tentu pemerintah harus memperhatikan pos-pos yang mungkin bisa diketatkan. Sehingga melihat ini sudah jalan 1,5 tahun, ternyata beberapa industri sudah mulai naik kok gitu ya. Beberapa industri sudah mulai hidup dibandingkan ketika awal-awal pandemi memang semuanya mati. Saya nggak bilang industri tekstil juga sudah maju sekali gitu ya Bapak Ibu. Tentu kita semua dalam keadaan suffer gitu ya. Kita semua dalam keadaan berjuang ya, pemerintah paham sekali. Namun dalam keadaan yang tidak enak demikian, pemerintah harus memutuskan mana yang paling buruk dampaknya. Nah, sehingga di PMK 82 ini yang diteruskan untuk diberikan insentif adalah sektor-sektor yang masih sulit pertumbuhannya.
yaitu hanya 5 sektor ya Bapak Ibu, memang dibatasi, yaitu akomodasi dan transportasi. Itu jelas adalah untuk mendukung pariwisata yang sangat jeblok ya, yang sangat bisa dibilang benar-benar tidak ada jalan lain begitu pandemi ya semuanya tidur gitu, semuanya harus kita perhatikan ya saudara-saudara, mungkin di sini ada yang dari Bali ya, Bali udah menyedihkan lah kondisinya. Nah untuk itu pemerintah fokus nih untuk memberikan dukungan kepada yang tadi yang benar-benar sulit pertumbuhannya, akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Dan satu lagi angkutan ya. Jadi akomodasi seperti makanan, minuman kan karena adanya pembatasan sosial sekarang di Jakarta PPKM, restoran tutup ya, tidak boleh menerima pelanggan. Nah, itu kan tentu sangat terefek. Nah, sedangkan industri yang lain kan pelan-pelan dipandang sudah mulai adaptif gitu dengan kondisi pandemi. Ya artinya tadi sudah terjadi keseimbangan yang baru di mana tadi new normal, kalau kemudian dan lagi mungkin ya beberapa saya nggak paham deh seperti industri misalnya APD atau masker itu kan juga masuk dalam tekstil ya. Nah itu kan justru dalam kondisi pandemi ini malah mungkin lebih banyak proyeknya gitu ya, ordernya ya, omsetnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan pemerintah. Jadi kalau ditanya kenapa gitu ya adalah karena tadi kita punya keterbatasan fiskal, pemerintah masih banyak sekali pengeluaran yang harus ditanggung untuk penanganan pandemi ini, nah sehingga harus memilah-milah pengeluaran, melakukan penghematan, salah satunya dicoba ya dengan mengetatkan tadi, mengecilkan clue. Bukan nggak mungkin juga Bapak Ibu, kalau kemudian misalnya ini hanya pandangan pribadi saya ya, berdasarkan pengalaman bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah itu terus mengeluarkan, memperbarui PMK gitu. Kalau kemudian nanti ada industri lain di luar sektor yang dipertahankan di PMK 82 tadi, dipandang ternyata memang masih butuh insentif, maka ya bukan tidak mungkin kalau dalam pengaturan berikutnya diatur kembali. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dian atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah jelas ya kepada Ibu Yuli dan juga Pak Haryoseno. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari Ibu Yuli Haryanti dari PT Panca Prima Eka Brothers. Pertanyaannya, kami ingin bertanya mengenai pelaporan realisasi insentif pengurangan angsuran PPh 25 berdasarkan PMK 9 2021, bahwa kami pada masa April telah melakukan pembayaran USD angsuran PPh 25 pada tanggal 10 Mei 2021 dan telah melaporkan realisasi pengurangan angsuran PPh pasal 25 tersebut pada tanggal 11 Mei 2021 sesuai dengan kurs pajak tanggal bayar 10 Mei 2021. Namun pada Juni 2021 kami melakukan pembetulan SPT tahunan 2020 yang berdampak pada berubahnya nilai angsuran PPh 25 per bulannya pada tahun 2021 yang menjadi lebih besar. Nah, sehingga kami melakukan pembayaran kembali kurang bayarnya untuk angsuran PPh 25 masa April pada tanggal 14 Juli 2021. Yang ingin kami tanyakan, untuk pembetulan pelaporan realisasi pengurangan angsuran PPh pasal 25 masa April 2021 berdasarkan case di atas dan sesuai ketentuan perpajakan saya harus menggunakan nilai kurs pajak berdasarkan kurs pembayaran tanggal berapa? Apakah tanggal 10 atau 14 Juli? Mohon bantuan dan konfirmasinya. Baik, masih mengenai insentif nih ya. Jadi memang harusnya kita bikin khusus ya. Tadi saya pikir kalau 82 tidak ada industri tekstil, jadi kita tidak sampaikan gitu. Ternyata masih banyak pertanyaan seputar insentif ya. Jadi kalau melihat pertanyaan dari Ibu Yuli tadi ya, Ibu Yuli ya. Ya, Ibu Yuli. Itu karena kurs yang digunakan terakhir kan adalah ketika melakukan kekurangan pembayaran ya, karena dari pembetulan SPT-nya ternyata perhitungan PPh pasal 25-nya bertambah ya, bertambah sehingga dibetulkanlah itu ya. Nah, dengan demikian laporan realisasinya kan juga akan terpengaruh. Nah, kurs yang mana dipakai? Nah, supaya
matching dengan kurs terakhir dengan pembetulan, ya artinya kurs yang pada saat Ibu membayar kekurangan PPh pasal 25-nya, itu tanggal yang terakhir ya Bu Denti ya, tanggal berapa tadi itu? Tanggal 14 Juli, Bu. Ya, itulah. Ya, jadi yang kurs yang diundangkan pada saat melakukan pembayaran atas kekurangan PPh pasal 25 akibat dari pembetulan SPT-nya. Gitu ya. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Dian. Satu lagi nih Bu, dari Ibu Yuli, masih Ibu Yuli, ini pertanyaannya mengenai pembelian obat terkait penanganan COVID-19 untuk karyawan-karyawannya. Nah, apakah pembelian obat-obatan, vitamin, kemudian ivermectin, vaksin gotong royong penanganan COVID-19 ini, apakah bebas PPN? Kemudian apakah biaya-biaya yang terkait dengan tadi ya Bu, obat-obatan vitamin itu apakah dapat dibiayakan secara fiskal? Mohon bantuan dan konfirmasinya. Begitu, Bu. Iya, jadi masih seputar insentif. Nanti kalau Pak Rian atau Pak Zauki ya, atau Bang Bu Denti mau menambahkan, silakan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang ya kita seperti disampaikan tadi, kita semua dalam keadaan sulit gitu ya, dan kemudian tentu timbul biaya-biaya baru yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Nah, ada fasilitas khusus yang diberikan untuk pembelian obat-obatan gitu ya, pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan COVID. Itu ada fasilitas khususnya. Ya, kalau yang aturan terbarunya itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83. Ya, itu merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 239. Ya, 239. Nah, tapi pemberian insentif itu adalah berupa gini. Untuk PPN-nya itu sifatnya ditanggung pemerintah, ya. Tapi yang menyerahkan itu, ya, yang melakukan pembelian ya, yang melakukan pembelian itu harus adalah termasuk dalam kategori subjek tertentu namanya. Sorry, pihak tertentu. Ya, namanya subjeknya adalah pihak tertentu. Itu siapa? Rumah sakit rujukan, gitu ya. Instansi pemerintah. Nah, itu pihak tertentunya. Atau boleh juga pihak lain yang ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah tadi, rumah sakit rujukan atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk belanja barang-barang COVID untuk penanganan COVID. Jadi harus ada surat penunjukannya. Ya, dan tadi pembelian barangnya itu ya bukan hanya untuk karyawan gitu sebenarnya, tidak terbatas untuk karyawan, tapi kalaupun memang untuk karyawan boleh kalau ada surat penunjukan buat Bapak dan Ibu. Nah, itu fasilitasnya pun kalau untuk PPN bukan dibebaskan, tapi ditanggung pemerintah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk obat-obatan tadi boleh gitu ya. Walaupun ivermectin sebenarnya bukan dikategorikan sebagai obat COVID ya Bapak Ibu ya. Masih disampaikannya obat cacing gitu ya. Ya, tapi intinya untuk obat-obatan harus demikian persyaratannya. Nah, kalau bicara lantas pemberian vitamin gitu ya untuk karyawan dan lain sebagainya itu boleh nggak dibebankan? Ini lagi nih, ini kan hal baru. Belum ada aturan khusus Bapak Ibu. Kalau kita merujuk ke aturan umumnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rian tadi, yaitu secara general merupakan natura yang tidak boleh dibebankan gitu ya. Tapi ini kan kondisi khusus Bu gitu. Ini sekarang menjadi beban buat kami gitu kenyataannya, dan memang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha gitu. Kalau pegawainya pada COVID terus nggak diobatin gimana, nggak bisa jalan usaha gitu ya. Nah, pemerintah mungkin masih menggodok ya Bapak Ibu ya, kami masih menggodok karena kami sampaikan ya, kalau untuk biaya PCR kemudian antigen gitu ya, itu sudah ada keluar nota dinas internal dari kami yang menyampaikan untuk biaya-biaya tersebut boleh dibiayakan. Namun terus terang, kalau untuk obat-obatan, itu belum ada Bapak Ibu, tapi kami harapkan nanti segera menjadi pertimbangan kami, sehingga nanti dengan, ya harusnya kan kalau kita bicara PCR itu kan untuk mendeteksi dini ya, mendeteksi awal virus itu bagaimana untuk mencegah penyebarannya. Sedangkan obat itu kan untuk mengobatinya, untuk jadi kalau si PCR untuk preventifnya, kalau yang obat itu menyelesaikan solusinya gitu ya. Saya pikir harusnya juga termasuk di dalam biaya yang boleh dibebankan.
Namun kalau kami harus sampaikan saat ini Bapak Ibu, belum ada aturan positifnya, mohon maaf. Nanti kalau memang sudah ada, pasti akan kami sampaikan. Demikian ya. Pak Aryan atau Pak Zoki kalau ingin menambahkan silahkan. Oh iya. Gimana Pak Rian, Pak Zoki? Sudah Sudah cukup atau lengkap ada yang sepertinya. ditambahkan? Sudah lengkap disampaikan Bu Dian. Baik, baik. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih juga kepada Bu Yuli tadi ya yang sudah bertanya ya. Nah, berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Freddy, PT Soldier. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada juknis di Cipta Kerja mengenai pasal 65 dan pasal 66 PMK 18 tahun 2021 mengenai pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan menjadi PKP? Dan selisih antara transaksi sebelum PKP menjadi PKP yang lebih dari 4,8 miliar. Apakah ada denda atau kewajiban lainnya? Pak Zauki mungkin mau menjawab? Baik, terima kasih Bu Tenti. Mohon izin Bu Dian, Pak Rian menjawab juga. Silakan. Baik. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini ya, Pak Freddy ya. Nggak, solusikan diri kan lah. Oh, iya. Oh, ini bukan. Bocor aja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Memang benar, Pak. Di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 65 dan 66 ini tentang pengkreditan pajak masukan sebelum ditetapkan menjadi PKP. Saat ini aturannya masih berupa PMK ya, di PMK 18/2021, Bapak ya. Kalau aturan turunannya ya mungkin masih belum ya, masih digodok juga. Tetapi ini di sini sebenarnya sudah jelas, Pak, bahwa pengkreditan pajak masukan itu diberikan kemudahan ya pada dasarnya. Jadi saat Bapak Ibu pengusaha kena pajak, saat omsetnya melebihi 4,8 miliar, memang seharusnya secara asesmen Bapak Ibu mengukuhkan diri atau mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Nah, tapi mungkin karena tidak tahuan ya, mungkin Bapak Ibu berjalan sampai beberapa tahun belum menjadi pengusaha kena pajak. Anggap aja selama 1 tahun. 1 tahun tadi Bapak Ibu belum daftar sebagai pengusaha kena pajak, padahal omsetnya sudah melebihi 4,8 di masa tersebut ya. 1 tahun sudah batasannya apa? Baru Bapak Ibu mendaftarkan pengusaha kena pajak. Range waktu dari Bapak Ibu memenuhi syarat 4,8 sampai Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak ya. Di situ Bapak Ibu ada kemudahan ya. Ya, selama ini mungkin kalau seandainya ditemukan atau dikukuhkan secara jabatan ya, range tadi ya ditagih semuanya, ditagih PPN-nya. Sedangkan di PMK 18 ini dijelaskan ya, selama range Bapak Ibu di atas 4,8, di awal Bapak Ibu omsetnya di atas 4,8 sampai Bapak Ibu ya mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak ya, atas PPN-nya ya dibayarkan hanya 20%. Atau ya kalau di undang-undang artinya di sini diberikan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran. Jadi anggap saja pajak keluarannya dalam 1 tahun tadi range sudah memenuhi syarat sampai Bapak Ibu mendaftarkan, anggap saja di total 1 miliar. Harusnya Bapak Ibu bayar 100 juta, 10%-nya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, maka bisa diberikan pajak masukan 80% dihitung. Jadi Bapak Ibu hanya membayar 20%-nya. Jadi harusnya bayar 100 juta, tinggal bayar 20 juta. Kira-kira seperti itu. Dihitungnya dari mana? Dihitung saat omset Bapak Ibu di atas 4,8 sampai dengan Bapak Ibu mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya dari PMK ini. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bu Dian? Atau Sudah? Baik. Sudah jelas sepertinya. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya. Ini pertanyaannya masih banyak, kita lanjutkan ya. Dari Bapak Hendra Api Jabar, pertanyaannya. Yang pertama, apakah kredit pajak dapat dibebankan, misal PPh 23, karena pertimbangannya nilainya kecil, sedangkan di satu sisi perusahaan sedang mengalami kerugian dan tidak perlu restitusi. Pertanyaan kedua, jika UMKM pada tahun pertama, setelah sekian bulan, ternyata omset kumulatif melebihi 4,8 miliar. Apakah efektif sejak kapan cut-off UMKM tersebut memenuhi kewajiban pajak bukan sebagai UMKM? Yang ketiga, sulit
sulitnya bisnis atau industri di saat seperti sekarang ini, margin keuntungan semakin tipis menyebabkan industri mencari sinergi bisnis atau mencari peluang, diantaranya kerjasama dengan UMKM, misalnya dengan pembelian bahan pembantu dari UMKM. Pembelian bahan baku dari UMKM, maklun, tool manufacturing dengan UMKM. Nah, di satu sisi UMKM ini terdaftar sebagai non-PKP. Apakah ini bisa atau boleh? Karena UMKM tidak memungut PPN. Lalu pajak apa saja yang menjadi kewajiban kedua belah pihak? Terima kasih. Ayo, silakan. Oke, Silakan baik. menjawab. Ayo. Pak Rian, atau saya izin dulu ya, nanti bisa Ya, nambahkan oke. Pak Rian. Baik, Mas Zalki. Pak Rian boleh. Silakan. Ya, jadi kalau melihat pertanyaan tadi, ketika Pak siapa tadi, Bu Yanti, Pak Api ya, Pak Hendra ya, untuk kredit pajak sendiri, kita bicara soal kredit pajak. Kredit pajak itu adalah pengurang daripada PPh terutang, gitu ya. Jadi, apa yang boleh dikreditkan, sekali lagi adalah pajak yang telah dipotong ataupun dipungut, kemudian pajak yang sudah dibayarkan sendiri. Artinya kalau misalnya PPh pasal 23 ini adalah mungkin maksudnya apakah bisa dibebankan? Dibebankan itu dalam artian biaya yang bisa dikurangkan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada pasal 9 Undang-Undang PPh bahwa semua jenis pajak penghasilan itu tidak bisa dijadikan pengurang. Nah, apa yang bisa dijadikan pengurang? Itu kembali lagi ke selain daripada pajak penghasilan dan juga sanksi administrasi perpajakan gitu ya. Kalau misalnya memang dibicarakan di situ, satu sisi perusahaan memang mengalami kerugian dan nggak perlu restitusi. Ya seperti disampaikan oleh Ibu Dian tadi, kalau kita semuanya juga sama-sama suffer ya, menderita. Jadi sedang berjuang gitu loh untuk melawan COVID ini. Tapi sekali lagi, apakah kredit pajak itu bisa dibebankan? Tidak ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya UMKM pada tahun pertama setelah sekian bulan ternyata omset kumulatifnya 4,8 miliar, maka efektif cut-off-nya kapan? Itu harus sudah memenuhi kewajiban pajak bukan UMKM-nya. Itu adalah 1 bulan setelah ya. 1 bulan setelah ini yang ditanya bukan PPN kan? Yang ditanya UKM ya? Oh, UKM ya? Oh, sorry. PPN ya. Oke. Artinya diselesaikan dulu pada tahun ini sebagai UMKM, kemudian tahun depannya harus sudah mulai dengan non UMKM-nya, seperti itu ya. Kemudian sulitnya bisnis sulitnya bisnis industri di saat seperti ini, margin keuntungan semakin tipis menyebabkan industri mencari sinergi bisnis, mencari peluang diantaranya kerjasama dengan UMKM, misalnya pembelian bahan. Di satu sisi UMKM terdaftar sebagai non PKP, apakah ini bisa boleh karena UMKM tidak memungut PPN gitu ya. Lalu pajak apa yang menjadi kewajiban kedua belah pihak gitu ya. Baik, mungkin ini Pak Zauki bisa bantu. Baik, terima kasih. Mohon izin. Ya, oke, terima kasih ya Pak Rian, Bu Dian, dan Mbak Yanti. Mohon izin, saya menjawab yang terakhir nih ya. Tambahan dikit aja tadi, udah ya Pak Rian yang itu ya akhir tahun. Jadi gini Bapak Ibu, boleh nggak sih kalau saya usahanya seperti ini, saya belinya ke UMKM? Boleh, saat pembelian itu boleh. Kita boleh di mana saja, tidak ada batasan saat itu. Saya belinya ke home industry nih, boleh nggak? Boleh. Pulaannya ke home industry boleh. Boleh dilakukan. Lalu bagaimana dengan PPN-nya? Karena mereka belum PKP, mereka belum ada kewajiban PKP, maka atas transaksinya memang belum terutang PPN. Bapak Ibu kan sebagai pembeli saat itu. Berarti mereka karena belum PKP, mereka belum bisa menerbitkan faktur pajak. Maka transaksinya belum ada PPN-nya, tetapi PPh tetap nanti bisa dipotong di sini. Tapi karena Bapak Ibu ini setelah pulaannya ke non PKP, tidak ada PPN-nya, menjualnya ke orang lain dan Bapak Ibu ini sebagai PKP, maka saat penjualan itulah Bapak Ibu harus memungut PPN karena Bapak Ibu merupakan pengusaha kena pajak. Ya, memungut pada pembelinya. Dan kita tahu tadi ya, mekanisme PPN ini adalah dibebankan kepada penikmat terakhir atau pemakai terakhir atau pembeli terakhir. Jadi PPN tersebut kan dibebankan kepada pembeli. Tugas Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak hanya memungut PPN-nya atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang Bapak Ibu jual tadi. Artinya boleh seperti itu. Lalu kewajibannya apa?
walaupun kita kulaan, kita kembali lagi ya ke transaksi kulaannya tadi ya, kita belinya ya ke UMKM non PKP, walaupun tidak ada PPN-nya, tetapi PPh tetap harus dipungut di sini. Kita lihat kalau kita beli barang berarti tidak ada PPh-nya di sini. Kalau jasa berarti pasal 23. Kecuali UMKM tersebut ya bisa menerbitkan surat keterangan. Contohnya kita membeli jasa ke non UMKM nih. Ya, kita jasa maklon ke non UMKM ya, tapi dalam negeri nih. Nanti soalnya ada pertanyaan banyak jasa maklon di dalam negeri. Tetap kalau dalam negeri ada PPh-nya di sini, PPh pasal 23 contohnya. Tapi UMKM tersebut sudah memberikan fotokopi surat keterangan sebagai UMKM. Nah, kalau UMKM yang lawan transaksi kita saat kita sebagai pembeli tersebut memberikan surat keterangan, maka PPh-nya tidak perlu dipotong atau dipungut. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya, kalau PPh-nya pasti tidak dipungut karena mereka bukan PKP, mereka belum menerbitkan faktur, tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Saat kita jual baru kita menerbitkan faktur pajak keluaran. Nah, PPh-nya bagaimana? Saat PPh kita waktu transaksi, dan itu kalau barang kan tidak ada nih, kecuali kita sebagai pemungut. Tidak ada PPh-nya di sini, hanya jasa saja pasal 23. Seandainya mereka UMKM dan mendapatkan surat keterangan sebagai UMKM dan memberikan kepada Bapak Ibu sebagai pembeli, tidak perlu lagi dipungut PPh pasal 23-nya. Kalau sebagai Bapak Ibu, ya berarti untuk PPh-nya tetap berjalan seperti apa adanya. Kalau UMKM berarti Bapak Ibu bisa istilahnya membayar yang 0,5%, sampaikan Pak Rian, atau bisa mengenakan insentif ini maupun diperpanjang ya, karena UMKM tidak ada batasan KLU-nya. PPN-nya tetap dilakukan kalau Bapak Ibu ternyata merupakan PKP. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Baik, terima kasih Pak Zauki dan Pak Rian. Sudah cukup ya. Oh iya, mungkin tadi saya mau menambahkan untuk yang Pak Rian, yang pertanyaan pertama terkait PPh 23 tadi ya Pak. Apakah dapat dibebankan? Nah, jadi Pak Heru tadi ya yang bertanya. Iya. Pak Heru, jadi kalau untuk PPh 23 ini bukan dibebankan, tetapi PPh 23 yang sudah Bapak dapatkan kan nanti ada bukti potong ya. Nah, bukti potong PPh 23 itu nanti akan menjadi kredit pajaknya Bapak di akhir tahun. Jadi nanti Bapaknya nggak boleh dibayar nih. Bapaknya nggak boleh dibayar. Gitu. Tanya boleh nggak dikredit, dibebankan saja gitu. Karena kalau dikreditkan takutnya lebih bayar gitu ya Pak ya. Iya, tapi nggak boleh dibebankan. Iya. Oh iya. Hanya bisa dikreditkan ya Bu ya. Iya. Baik. Mungkin tadi merangkum juga sedikit dari Pak Zauki, kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi PT-nya itu dengan usaha UMKM, nah seperti yang disampaikan Pak Zauki dan Pak Rian tadi, kalau itu berarti tidak ada PPN-nya. Akan tetapi kalau misalnya lawan transaksi bisa memperlihatkan surat keterangan bahwa mereka adalah UMKM dan mendapatkan fasilitas PPh 0,5%, maka Bapak Ibu tidak perlu memotong PPh 23, tetapi yang 0,5%-nya ya, yang dipotongkan ya. Jadi nanti UMKM-nya akan mendapatkan bukti potong dari Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyetorkan 0,5%-nya, jadi tidak kena yang 2%, tapi yang 0,5%. Jadi Bapak Ibu cukup dengan tarif PPh UMKM itu ya 0,5%. Mungkin sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Sekarang dari kolom chat dulu mungkin Bu Denti. Oh, ada di chat ya Bu. Sebentar. Di kolom chat. Oh ini ya. Dari PT Multi Garmen Jaya. Pertanyaannya, saya dengan Rodi dari PT Multi Garmen Jaya mau bertanya tentang e-faktur. Bagaimana solusinya apabila ada data yang tidak sinkron antara data pada e-faktur dengan jumlah pada web e-faktur? Contohnya kami telah menghapus atau delete retur PPN masukan, namun ternyata di web e-faktur masih ada. Sekian dan terima kasih. Baik, izin menjawab ya, boleh Bu Dian? Ya, Oke, mengenai aplikasi e-faktur, terima kasih Pak
Oke, Bapak Ibu, ini lagi yang heboh nih e-faktur ini ya, browsernya diganti ini banyak yang mencuri ya di Twitter. Baik, untuk masalah e-faktur kita menggunakan web ya. Waktu e-faktur kita pembuatan faktur menggunakan aplikasi e-faktur, sedangkan pelaporannya menggunakan web. Biasanya nih, kalau seperti ini memang teknis nih, kayak seperti ini biasanya teknis, kita biasanya lihat ke aplikasinya, ada errornya di mana ini. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman selama ini, biasanya kalau seperti ini kasusnya yang disampaikan ini, biasanya waktu retur ya, jangan lupa nanti diupload ulang Bapak Ibu ya, diupload ulang ya. Nanti diupload ulang pastikan sudah selesai semua di sini. Karena kalau ada retur dan lain-lain ya, faktur yang sudah diganti dan lain-lain, jangan lupa uploadernya dinyalakan ya, lalu di-refresh lagi. Kenapa? Kalau kita sudah selesai, dari web itu hanya menarik data yang ada di aplikasi e-faktur. Jadi web itu hanya menarik dari aplikasi e-faktur. Yang bisa manual itu hanya kalau ada kompensasi saja ya, kompensasi dari masa sebelumnya kita masukkan ya. Oh, ada kelebihan pembayaran kompensasi itu yang kita ketik manual. Selebihnya bagaimana berapa faktur yang sudah dan yang ditarik, pajak masukan atau pajak keluaran yang ditarik, itu lihatnya dari aplikasi e-faktur. Kuncinya adalah di aplikasi e-faktur. Mungkin dilihat lagi Bapak Ibu, kalau seperti ini saya tidak menjawab pasti karena harus melihat aplikasinya, tapi dari pengalaman biasanya kalau sudah setelahnya melakukan retur PPN berarti kan ada perubahan nominal di faktur tadi. Jangan lupa diupload ulang Bapak Ibu. PPN-nya faktur yang sudah diretur lagi diupload ulang, uploadernya dinyalakan, di-refresh. Kalau seandainya statusnya sudah berganti karena bisa saja waktu kita ganti, uploadernya udah nyala nih Pak, belum di-refresh, masih nyantol istilahnya seperti itu ya bahasanya tuh. Kalau kita asumsinya seperti macam nyantol, kita refresh di aplikasinya tuh, kita refresh ya, di pojok kanan itu ada refresh. Setelah selesai coba Bapak Ibu ya di web fakturnya kalau seandainya sudah posting dihapus silakan diposting ulang. Nah itu baru kita sandingkan. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah cocok berarti yang di e-faktur semuanya sudah ketarik di aplikasi web Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Zauki. Ini masih banyak Bu Dian pertanyaan di link pertanyaan di Google Form kita. Kita bacakan lagi ya. Dari Ibu Reni Andriani, PT Harvestindo Purnama Teks. Pertanyaannya yang pertama, jika BU tahun-tahun sebelumnya adalah non-UMKM, sedangkan karena pandemi tahun lalu omset mengalami penurunan di bawah... Sorry. Gimana? Jika BU? Badan usaha maksudnya? Badan usaha mungkin ya, iya betul-betul. Jika, mohon maaf, saya ulangi ya Bu. Pertanyaan pertama dari Ibu Reni, jika badan usaha tahun-tahun sebelumnya adalah non-UMKM, sedangkan karena pandemi tahun lalu omset mengalami penurunan di bawah 4,8 M, apakah otomatis atau bisa mengajukan sebagai UMKM untuk PPh terutang tahun berikutnya? Kemudian yang kedua, untuk dividen yang diterima wajib pajak orang Bu Denti, mungkin satu-satu ya, satu-satu dulu kita jawab ya biar jelas. Satu-satu. Ya, baik, silakan. Untuk pertanyaan pertama saya coba bantu jawab ya Bu. Iya, biar silakan. Pak Rian dan Pak Zauki juga Bu Dian bisa minum dulu mungkin ya, istirahat sebentar. Saya coba jawab untuk yang pertanyaan pertama. Jadi jika badan usaha tahun-tahun sebelumnya adalah non-UMKM, berarti sudah memakai tarif PPh, tarif umum ya, PPh tarif pasal 17. Nah, karena pandemi omset tahun lalu turun di 4,8, apakah otomatis atau bisa mengajukan sebagai UMKM untuk PPh terutang tahun berikutnya? Nah, Bapak dan Ibu, terkait ini memang karena di aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini tidak diperkenankan lagi untuk kembali ke tarif UMKM. Jadi bedanya antara PP 23 dengan PP 46 adalah kalau PP 46 dulu, kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah sempat turun dia naik, nah itu bisa kembali lagi. Tapi di PP 23 ini Bapak Ibu kalau sudah menggunakan tarif umum memang sudah tidak diperkenankan lagi untuk mendapatkan tarif UMKM ini ya. Ibu pun turun di bawah 4,8 tetap menggunakan tarif umum. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaan kedua,
untuk dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi sebagai pemegang saham, jika tidak dikenai PPh final 10%, dana dari dividen tersebut syaratnya harus diinvestasikan. Nah, dalam bentuk apa? Nah, untuk dividen ini, Ini saya share aja ya. Oke. Baik, saya ya. share aja ya. Oke, Ya, ada sebentar. slide-nya. Baik, ada slide-nya. Terima kasih. Mohon izin share Bapak Ibu ya. Ini nih dividennya nih Bapak Ibu. Nah, lalu jelaskan Pak Rian nih Bapak Ibu ya, kalau penerima dividennya merupakan badan usaha jadi PT ya, pemilik saham dari PT lain ya, saat menerima dividen bukan merupakan objek pajak. Bagaimana orang pribadi? Ya, orang pribadi ada syaratnya nih ya, ini harus diinvestasikan. Nah, ini ya bentuk investasinya Bapak Ibu ya. Saya besarkan saja di sini. Sebutnya ada nih ya, ada di PMK 18 di pasal 34 ya tahun 2021. Ya, ini bentuk-bentuknya ya, bisa SBN, obligasi ya, investasi infrastruktur dan lain-lain. Ini yang ini bentuk-bentuk investasi yang bisa dilakukan jika Bapak Ibu penerima dividen merupakan orang pribadi dan diinvestasikan ya di salah satu dari 12 bentuk investasi ini ya, dan melaporkan investasinya, karena memang harus ada pembuktian di sini, maka dividen tersebut yang biasanya dikenakan PPh final tidak perlu lagi dikenakan PPh karena bukan merupakan objek pajak. Ya, mungkin nanti ini bisa kita share juga ya, mungkin ya Pak Bu ya, untuk acuan ya, filenya ini untuk DVD-nya ya. Kira-kira seperti itu ya Bu Denti ya. Baik, terima kasih Pak Zulki. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ingrid Beatrix Siahaan dari PT IS Nusantara. Pertanyaannya satu saja, apakah PPh 23 untuk jasa maklon dikenakan untuk barang ekspor? Ya, silakan Pak Zulki. Baik, terima kasih. Ini sambil terima kasih atas waktunya. Ini sambil menjelaskan nih ya. Tadi kayaknya saya di slide saya ada, tapi entah saya ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana tentang jasa maklon ini. Jadi yang diatur khusus memang hanya ada di PPN-nya. Artinya apa? PPh-nya tetap seperti aturan yang semula. Karena jasa itu merupakan objek PPh pasal 23, maka tetap ada PPh pasal 23-nya, ada pemungutan PPh pasal 23. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama, ini sedikit saya tambahkan ini ya. Yang diatur itu bukan tidak kena PPN Bapak Ibu, tetap kena PPN tarifnya 0%. Dan jasa maklon ini yang diatur dikenakan tarif 0% di PMK 32 tadi, yaitu jasa maklon yang kaitannya dengan ekspor jasa maklon, bukan penyerahan jasa maklon dalam negeri. Kalau dalam negeri bagaimana? Tidak diatur tersendiri, karena PPN sistemnya adalah asasnya negatif list. Yang diatur yang tidak kena, khusus saja tadi. Yang diatur adalah memang hanya untuk ekspor ke luar negeri. Contohnya Bapak Ibu dapat orderan nih dari luar negeri, dari Singapura. Ya, bahannya dari mereka dari Singapura nih Bapak Ibu. Spesifiknya ini dari Singapura, bahannya dari mereka masuk ke Indonesia. Ya, penyerahan jasa tadi dikenakan PPN 0%. Setelah selesai, Bapak Ibu otomatis barangnya tadi kan dikirimkan. Penyerahan jasa tadi, ya, penyerahan jasa maklon tadi itu memang PPN-nya 0%. Setelah selesai barang tadi kan akan dikirim. Kirimnya menggunakan ekspor. Dengan ekspor barang yang sudah jadi tadi, merupakan barang bila kita istilahnya sudah mengurus ya pemberitahuan ekspor barang, maka tentu juga dikenakan PPN 0%. Jadi memang yang di awal tadi yang saya maksud adalah jasa maklon. Saya menjelaskan bagaimana jasa maklon, ya. Kemudian setelahnya saya menjelaskan adalah yang dikenakan PPN tarif 0%. Hanya atas ekspor jasa maklon. Ya, jadi ekspor tadi ada di bagian keduanya, ada ekspor jasa maklon. Lalu bagaimana jasa maklon dengan yang di dalam negeri? Kalau dalam negeri memang tidak diatur khusus, artinya apa? PPN dan PPh-nya tetap terutang. Pengusaha kena pajak. Itu menjawab pertanyaan yang ada beberapa yang di bawahnya itu ya. Jadi kalau seperti itu bukan berarti ada lebih, tidak, udah benar itu. Kalau di dalam negeri sama-sama transaksi dalam negeri, berarti PPh-nya tetap ada. Seperti itu. Baik. Ada tambahan mungkin Pak Rian?
Cukup Ya, Mas Zauki. intinya Baik. hanya menegaskan saja ya Pak Zauki bahwa kalau kita bicara mengenai kena PPh atau PPN, berarti kembali lagi kalau PPN adalah kalau penyerahan yang merupakan jasa kena pajak, ya di dalam negeri ya kena 10%, kembali ke aturan umum gitu ya. Kalau tadi ada pengaturan Pak Zauki sampaikan slide yang mengenai jasa maklun, itu untuk membahas mengenai ekspornya yang 0%. Kalau di dalam negeri tetap seperti aturan umum karena merupakan jasa kena pajak. Demikian juga untuk PPh-nya, itu yang merupakan jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 kalau di dalam negeri. Tadi ada yang bertanya kayaknya kalau keluar negeri apakah kena 23 ya? Tidak ya, kan kalau kalau luar negeri kita bicaranya 26. Tapi kalau misalnya di dalam negeri ya 23, gitu ya. Ya, jadi PMK 32 itu hanya membahas masalah ekspor jasa ya, JKP, jasa kena pajak. Salah satunya di dalamnya adalah jasa maklon. Jadi memang di dalamnya itu kalau kita tidak baca seluruhan itu sebenarnya hanya jasa maklon, tetapi kalau kita dari judulnya itu hanya untuk tentang ekspor JKP, jasa kena pajak. Seperti itu. Baik. Baik. Terima kasih Bu Dian dan juga Pak Zauki. Pertanyaan berikutnya. Sebentar Bu Dendi. Ini sekalian saja ya kayaknya langsung supaya menghemat waktu, kita sudah jam 11.07. Ada beberapa pertanyaan terkait jasa maklun nih Pak Zauki. Yang menyambung ke bawahnya ya, ada yang bertanya mungkin bisa diulang sekali lagi penjelasan mengenai PMK 32 dan ada yang menanyakan contoh kasusnya kalau mereka menggunakan jasa maklun di perusahaan lain untuk diekspor ya. Jadi salah satu peserta ini menggunakan perusahaan lain untuk diekspor. Nah, untuk materialnya kami yang menyediakan. Nah, untuk jasa tersebut apakah PPN mengikuti tarif 0%? Nah, mungkin banyak seperti ini Pak Zauki, bisa diterangkan lagi mungkin. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya, ini benar contohnya sudah disampaikan ini ya. Jadi kalau kita kita sebagai pengorder ya, kita mengorder ya, kita ganti nih penjahitnya di India contohnya ya, di luar negeri. Ya barang dari kita, berarti kan kita istilahnya ekspor jasa di sini kan, ekspor jasa maklon di situ ya. Berarti kan waktu ekspor tadi bukan merupakan dikenakan PPN, bukan tidak dikenakan PPN, dikenakan PPN tetapi 0%. Karena beda ya nanti ada dibebaskan, tidak dipungut. Kalau ini tetap ada PPN-nya tapi tarifnya 0% di PMK tersebut. Ya, jadi harus tetapi nanti biasanya nanti diurusi dulu nih di bea cukainya di sini bahwa memang ada pemberitahuan ekspor jasanya di sini, kemudian ekspornya di sini ya. Diurusi kalau sudah oke maka dan itu memang nyata-nyata jasa maklon, biasanya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan tarif 0%, kira-kira seperti itu ya. Baik. Kalau ekspor kan sama nih. Ya, syaratnya apa katanya Pak Zauki supaya bisa 0%? Syaratnya apa? Oke. Baik ya. Kalau syaratnya ini kalau syaratnya di sini memang ada di faktornya nih Bapak Ibu ya. Di faktornya nanti ada keterangannya nih di PMK 32 ya bahwa memang itu merupakan jasa yang dikenakan tarif ya, DPP nilai lain di sini. Ada nilai lain di sini Bapak Ibu. Kita menggunakan DPP nilai lain yaitu 0%. Tarifnya tarif lain 0%. Dan itu yang disampaikan dan biasanya ini Bapak Ibu ya dari pengalaman biasanya ini adalah memang kalau untuk pajaknya nggak ada masalah untuk fakturnya. Tapi biasanya ini ada di pembuktian di bea cukainya bahwa itu memang adalah jasa maklon. Selama ada pembuktian seperti itu, pemberitahuan bahwa itu memang ekspor jasa maklon, di perpajakan sudah pasti bisa menggunakan tarif 0%. Kalau tarif 0% bagaimana? Enaknya tarif 0% ya. Bapak Ibu untuk pajak masukannya ya atas jasa maklon tadi ya, pajak keluarnya tidak dikenakan 0%, tapi pajak masukannya Bapak Ibu bisa mengkreditkan semuanya. Enaknya di situ, bedanya di situ ya. Ya, tapi kalau dibebaskan berarti Bapak Ibu kan nggak bisa nih mengkreditkan pajak masukannya, tapi kalau tarif 0%, Bapak Ibu bisa mengkreditkan pajak masukannya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin menambahkan ya persyaratan ya tadi yang harus dipenuhi supaya bisa 0%, supaya nanti dikenakan ini nggak bisa nih 0%, harus 10%. Nah, itu harus ada kontraknya ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara maklun berarti ada kontrak dan ada pembayaran, kan kita ekspor, jasanya diekspor, berarti ke luar negeri. Nah, itu berarti ada
kontrak dengan pihak luar negeri dan ada pembayarannya, ada bukti memang itu memang merupakan transaksi dengan pihak luar negeri. Nah itu harus dibuktikan gitu ya. Tadi Oh belum iya, disampaikan ya. benar ini yang saya lupa tadi, kontraknya itu ya dimaksud ya. Iya, Baik, sama untuk pembayarannya transaksinya ya. ya. Oke, saya lihatnya dari fakturnya saja. Benar, ada subkontrak, ada kontraknya itu ya, bahwa Bapak Ibu melakukan subkontrak ke pihak lain. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Dian tambahannya ya, yang kelewat Iya, tadi. baik. Nah, silakan. Kemudian masih banyak pertanyaan, apakah kita sudahi Diselesaikan saja aja. atau Jangan selesaikan kasihan. aja? Selesaikan aja Ya, lah. selesaikan. Ya, Oke. masih stay 150 orang masih menunggu. Kita percepat aja jawabnya. Baik, baik, kita percepat ya. Yang tadi senada saya tidak membacakan lagi. Jadi ini pertanyaan yang agak berbeda nih dari Bapak Ismadi dari PT Kemilo Warna Ceria. Tarif PPh 22% di tahun 2020 dan 2021 itu untuk perhitungan SPT tahunan tahun berapa? Apa mulai SPT tahunan tahun 2019? Nah, Pak Rian mungkin bisa diulangi lagi, Pak. Oke, untuk 2019 itu kan 25%, artinya laporannya di 2020. Untuk yang 22% itu untuk 2020 dan 2021. Artinya mulai laporannya adalah di tahun 2021 ya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah apa tadi? Kalau misalnya pembelian persediaan bahan pembantu dari non PKP apa dapat dipakai untuk perhitungan HPP dan dapat dibebankan sebagai biaya gitu ya. Oke, untuk belanja atau beli sama non PKP artinya kan Bapak nggak punya faktur gitu ya, yang artinya nanti nggak bisa mengkreditkan PM-nya gitu ya. Nah, kalau bicara soal HPP, apakah HPP itu harus sama dengan jumlah pembelian? Sepertinya nggak harus sama ya, karena memang gini, ketika kita menjumlahkan semua HPP kan dalam pembelian itu biasanya ada biaya overhead itu, misalnya kayak upah untuk dalam rangka pembelian itu. Artinya nanti kalau disesuaikan juga tidak akan sama gitu loh antara PPN masukan dan juga PPN keluarannya. Nah, kalau misalnya untuk kenapa tadi saya sampaikan ada unsur tidak ada tidak ada faktur yang tidak bisa dikreditkan. Ini kan lebih ke penjualannya gitu loh. Kalau misalnya Bapak membeli kepada non PKP, apakah tidak ada PPN ya? Sebenarnya memang PPN-nya itu sudah tertanam di dalamnya, udah kelebur gitu ya. Artinya walaupun tidak punya faktur, sebenarnya di dalamnya udah ada PPN seperti itu. Tapi apakah harus sama? Tidak gitu. Seperti itu, Mbak Denti. Baik. Terima kasih Pak Rian, mudah-mudahan Pak Ismadi jelas ya. Kita lanjut ke Putus-putus Mbak Denti. Oh ya, sekarang sudah jelas? Jelas. Oke, jadi pertanyaannya dari Ibu Yanti. Pertanyaannya nomor 1, jika membayar upah siswa-siswi SMK PKL atau praktek kerja lapangan, nah dikoreksi fiskal nggak nih? Baik. Saya coba jawab ya, ini tolong ditambahkan ya, Mas Zauki, Pak Rian. Jadi ada aturan khusus ya, Bapak Ibu dari pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha yang yang juga memberikan dukungan untuk pengembangan penelitian lah gitu ya, untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melalui pemagangan, PKL itu memang ada aturan khususnya ya di Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019 ya, kalau nggak salah, diatur lebih lanjut dengan PMK 128 Bapak Ibu ya. Ini pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Nah ini jadi memang untuk pengeluaran tadi Bapak Ibu ya, termasuk tuh untuk penyediaan fisiknya, pembayaran instrukturnya gitu ya. Nah, itu atau kemudian pembayaran honor buat pelajarnya, buat yang magang itu boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, bahkan mendapatkan tambahan lagi. Nah, jadi kita sebut dengan super deduction ya aturannya. Jadi mendapatkan tambahan lagi pengurangan penghasilan brutonya sebesar 100% lagi. Gitu ya. Jadi pengeluarannya Ibu misalnya buat tadi ya, buat pemberian honor magang ya, katakanlah misalnya 1 juta gitu ya. Itu boleh dibebankan, malah boleh tambah 1 juta lagi. Jadi ini untuk bisa mengurangkan labanya Ibu Bapak ya, karena tadi
Tapi dengan catatan tadi ya, berbasis kompetensi tertentu, memang tujuan untuk mengembangkan SDM, bukan sekedar ya memberdayakan para PKL-nya tadi itu hanya untuk menyelesaikan misalnya pekerjaan administrasi Bapak Ibu. Nah, itu sama saja pegawai biasa kan. Nah, artinya bagaimana nih? Nah, itu harus ada perjanjiannya. Harus ada perjanjian antara pihak Ibu dengan pihak penyelenggaranya, misalnya dari SMK-nya gitu ya, atau dari universitas tertentu. Nah, itu ada kontraknya khusus. Nah, sehingga untuk mengembangkan sumber daya tersebut diberikan insentif oleh pemerintah. Demikian Pak Zauki kalau ingin menambahkan. Sudah lengkap Ini, ya. Oke. Saya mau mengomentari dulu nih, Bu Denti, ada yang bertanya di chat ya, bahwa ini sebenarnya materi kali ini tidak fokus ke usaha teks, saya lihat materi kali ini tidak fokus ke usaha tekstil yang sekarang baru benar-benar drop ya. Jadi mohon maaf Pak, memang seperti yang saya sampaikan pada awal acara tadi bahwa kami menyampaikan materi secara umum ya, secara umum, dan kalau dan ini memang materi yang kami sampaikan juga dapat diimplementasikan, dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk usaha yang drop juga gitu ya. Jadi saya juga kurang paham apakah ini maksud Bapak adalah insentif gitu ya. Karena kalau yang drop artinya misalnya tadi Pak Aryan sudah sampaikan perhitungan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak sebelum dikenakan tarif itu kan dimulai dari omsetnya, dikurangi dengan biaya-biayanya, didapatlah gitu ya, dikurangi lagi dengan kredit pajak, didapatlah penghasilan kena pajak. Nah kalau kemudian usahanya drop sehingga nggak ada omsetnya di atas, biayanya banyak, jadi kan rugi. Apakah ada pajaknya? Ya tidak ada. Bahkan kerugian Bapak di tahun ini bisa dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun ke depan. Jadi artinya kenapa kami sampaikan ini sifatnya umum, artinya ya bisa dipakai. Baik Bapak Ibu yang mungkin sedang naik usahanya, karena bisa saja ya tekstil misalnya tadi sekarang banyak juga tuh pemesanan masker kain gitu ya. Kemudian tadi ya ada APD dan sebagainya, itu kan naik, nah bisa. Nah dijumlahin omsetnya setahun berapa, dikurangi biaya berapa. Kemudian kalau yang drop juga bisa. Seperti itu kira-kira ya Pak. Demikian juga tadi di split tuh badan usaha, ada yang UKM, ada yang non UKM. Nah itu bisa digunakan juga. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Baik, ini coba silakan lagi Bu Denti. Oke, saya lanjutkan Ibu. Kalau yang senada nggak saya baca ya, tapi ini dari Pak Rodi Tatang, PT Multi Garmen Jaya. Pertanyaannya, maaf saya mau bertanya tentang konsinyasi. Tadi dijelaskan bahwa penyerahan konsinyasi tidak termasuk objek PPN, yang berarti saat menitipkan barang untuk dijual kepada lawan transaksi belum terutang PPN. Katakanlah menitipkan barang adalah hari ini, tanggal 6 Agustus 2021, namun kondisi sebenarnya barang terjual setiap hari. Namun karena data penjualan diperoleh dari lawan transaksi adalah tanggal 30 Agustus 2021, sehingga pada tanggal 30 Agustus itu kami menerbitkan faktur pajak. Apakah penerbitan faktur pajak pada 30 Agustus tersebut dikenakan sanksi keterlambatan? Karena sebenarnya setiap hari setelah menitipkan barang, ada saja barang kami yang terjual. Sekian, terima kasih. Gimana nih Pak Zauki? Baik, oke, izin menjawab. Terima kasih. Oke, jadi Pak, mungkin ini kebiasaan ya dari Multi. Mungkin sudah selama ini Pak Rodi Tatang ini memang menjualnya secara konsinyasi, jadi menitipkan di outlet lain ya. Jadi yang dibahas di sini memang adalah kemudahan. Jadi Bapak ya, mungkin selama ini saat Bapak Ibu menitipkan barang yang dijual BKP tersebut, saat itu sudah terutang BPN. Sedangkan di aturan Cipta Kerja ini diberikan lebih kelonggaran yang lebih di sini. Bahwa saat penyerahan ya sebelum barang itu terjual maka belum terutang BPN. Maka saat barang yang dititipkan itu terjual, saat itulah terutang BPN, dan saat itulah Bapak Ibu membuatkan faktur penyerahan ya jual belinya tadi, penyerahan dalam negeri atas BKP tersebut. Lalu kalau kebiasaan Pak, kalau saya di akhir bulan saya langsung membuat bagaimana? Ya, boleh nggak? Boleh. Saat itu juga seandainya ya udah saya menggunakan seperti itu selama ini, saya di akhir Agustus saya membuat faktur. Karena dari yang dititipkan ini nggak tahu nih berapa yang juga atau tidak. Kalau seperti itu boleh nggak boleh, tetapi kan mekanisme nanti akan kembali. Seandainya ada pengembalian, maka ada namanya retur tadi, seperti itu. Nah, pada dasarnya aturan yang di PMK 18 tadi, Undang-Undang Cipta Kerja, itu memberikan kelonggaran pada dasarnya. Diberikan saat itu juga bahwa
biar Bapak Ibu tidak bolak-balik retur. Tapi kalau kebijakan seperti itu, ini bisa dikomunikasikan sebenarnya antara perusahaan Pak Rodi Tatang dengan outlet ya yang Bapak Tatang titipkan tadi, Bapak Rodi Tatang titipkan tadi. Ya, dengan adanya aturan ini bisa nggak nanti fakturnya hanya yang terjual saja. Kalau mereka sama-sama paham seperti itu, maka Bapak Tatang nanti akan berubah nih kebiasaannya, nanti udah setiap akhir bulan membuat faktur nih, lalu saat ada pengembalian retur lagi. Lah itu meminimalis retur ya. Jadi hanya dibuatkan faktur saat terjual saja. Nah, ini nanti tekniknya bisa dikomunikasikan nih Bapak Ibu. Tapi yang kita sampaikan di sini inilah ada beberapa kemudahan, termasuk salah satunya konsinyasi ya. Saat konsinyasi tidak dianggap penyerahan, artinya tidak terutang PPN, tidak perlu faktur. Saat terjual itulah nanti Bapak Ibu membuat faktur. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Zauki. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eis Ekawati, PT Primara Juli Sukses. Pertanyaan pertama, untuk perusahaan yang PPh 21 dibayarkan oleh perusahaan, apakah boleh jika insentif PPh 21-nya tidak diberikan ke karyawan? Boleh, oke. Mungkin bisa saya bantu jawab ya, mungkin bisa nanti tambahkan. Ya, baik. Silakan, Pak. Oke, kita kalau melihat di aturannya PMK itu memang diberikan ke karyawan ya, karena mereka potong. Lalu bagaimana seandainya pasal 21 selama ini ditanggung oleh perusahaan ya? Baik, kalau seandainya tanggung perusahaan, memang kita lihat ya, untuk karyawannya mereka merupakan penghasilan. Sedangkan untuk perusahaannya merupakan biaya di mana termasuk dalam kolom pembayaran gaji. Bagaimana kalau untuk kondisi seperti ini Pak, kalau kita maunya mengurang aja lah lumayan untuk nambah cash flow-nya, tidak saya berikan, jadi karyawan tetap gajinya tetap, yang 21-nya yang biasanya dibayar perusahaan, nah tidak berikan karyawan. Seperti itu bagaimana? Boleh nggak? Nah, kalau di aturannya memang harus dibayarkan ya, seperti ini ya. Nah, kalau tidak dibayarkan, artinya apa? Berarti nanti pembiayaannya juga berbeda nih Bapak Ibu. Pembiayaannya jadi berbeda ya. Pembiayaannya berbedanya di sini. Selama ini Bapak Ibu ada biaya gaji termasuk PPh pasal 21-nya di sini. Tetapi dan pasal 21 itu yang biasanya dibiayakan ya, selama ini dibiayakan ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? Kalau sudah dibayarkan oleh karyawannya, lah ini berarti yang ditanggung adalah 21-nya Bapak Ibu, sesuai dengan PMK di sini ya. Dari inti dari PMK sini yang diberikan insentif itu adalah karyawannya, memang 21 itu adalah karyawannya ya. Nah, berarti harusnya tetap dibayarkan kepada karyawannya di sini. Kenapa? Walaupun Pak nanti kalau seandainya 21-nya itu nggak saya biayakan Pak, karena saya nggak kasih karyawan bagaimana? Tapi kan 21-nya tadi ditanggung pemerintah, seperti itu kan Bapak Ibu ya. Sudah tanggung pemerintah, Bapak Ibu juga ada laporan realisasi. Ini nanti nggak sesuai dengan tujuan dari PMK tersebut. Kenapa di situ artinya ada kata-kata diberikan kepada karyawan? Artinya apa? Ya kita bukan memberikan insentifnya kepada memang mengurangi biaya di perusahaan berupa biaya pembayaran gaji, tetapi memberikan kepada karyawan. Ya, rohnya di situ Bapak Ibu, intinya di situ. Ya. Iya. Nah, logikanya jadi seperti itu. Sebenarnya menyambung penjelasan saya yang pertama tadi ya Pak Zauki, Benar. kenapa kok clue-nya dipersempit tapi untuk yang 21 tetap dipertahankan, masih 1189 clue bisa memanfaatkan insentif untuk pegawainya, karena sasaran untuk PPh 21 DTP itu kan hanya untuk pegawai bukan untuk perusahaannya. Iya. Karena untuk mempertahankan daya beli gitu ya, karena lagi dan lagi bahwa pemerintah berusaha berupaya supaya ekonomi ini bergerak, supaya dari sisi pembiayaan insentif itu diperketat, tapi juga membantu masyarakatnya, orang pribadinya langsung, supaya bisa tetap belanja gitu ya, sehingga ekonominya muter. Jadi insentif yang 21 tadi memang dipertahankan. Gitu ya. Jadi kami himbau tadi Ibu yang bertanya, tetap diberikan saja insentifnya. PPh 21 yang ditanggung tadi ya tetap diberikan, toh juga dibayarin oleh pemerintah. Ya silakan Mbak Dianti. Jadi nanti karyawan dapatnya utuh ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya masih menyambung yang tadi. Perusahaan kami mempunyai NPWP 2, cabang Tangerang dan pusat Jakarta. Untuk perpanjangan insentif PPh 21 PMK 82 ini, NPWP pusat kami sudah disetujui atau terpenuhi pada saat mengajukan. Tetapi kenapa di NPWP cabang tidak disetujui ya?
kami coba hubungi AR tapi jawabannya agak lambat, mungkin karena PPKM. Itu solusinya bagaimana? Mengingat paling lambat pengajuan tanggal 15 Juli 2021. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk pengajuan, kalau berdasarkan PMK 82 ini, yang mengajukan, sejak dari PMK 9 ya, itu diatur bahwa yang mengajukan itu cukup pusatnya saja. Jadi ketika pusat sudah mengajukan, maka cabang sudah berhak memanfaatkan insentif. Namun untuk pelaporannya harus dua-duanya, baik pusat maupun cabang harus melakukan pelaporan. Demikian ya Ibu ya jawabannya. Silakan Bu Denti mungkin dipercepat lagi. Baik, tinggal 3 pertanyaan nih Bu. Yang pertanyaan dari Ibu Tuti Widyastuti, PT Bangun Praja Industri. Pertanyaannya, PPh pasal 25 pribadi boleh tidak kalau tidak diangsur setiap bulan? Jadi dibayar sekaligus pada waktu akhir tahun. Nah ini kalau saya bantu jawab ya, untuk PPh 25 pribadi memang sebaiknya tetap diangsur setiap bulan. Kenapa? Karena memang PPh 25 ini adalah PPh angsuran atau bulanan ya. Karena kalau Bapak Ibu misalnya dibayar sekaligus pada waktu akhir tahun, nanti terhitungnya bisa terlambat. Karena kan dia kalau PPh 25 itu setiap tanggal 15 ya Bapak Ibu. Jadi kalau katakanlah bulan Agustus ini, untuk masa Agustus itu paling lambat tanggal 15 September. Begitupun yang Juli kemarin. Nah, untuk yang masa Juli itu paling lambat 15 Agustus. Jadi agar tidak kena denda keterlambatan, jadi sebaiknya Bapak Ibu tetap mengangsurnya setiap bulan. Dan ini untuk kemudahan Bapak Ibu juga, agar mungkin nanti tidak terlalu berat di akhir tahun gitu. Jadi kayak ini tuh seperti cicilan lah Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, untuk pemeriksaan pajak apakah harus berbulan-bulan atau sesuai jatuh tempo 1 tahun? Apa tidak bisa untuk dipercepat mengingat kondisi pandemi katanya Bu? Baik, kalau itu ini ya masalah teknis di lapangan ya Bapak Ibu, bisa dikoordinasikan langsung saja dengan fungsional pemeriksa yang menangani Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas penyelesaiannya pasti akan sesuai dengan aturan yang berlaku seundang-undangnya. Tapi kalau untuk minta dipercepat atau seperti apa itu bisa Bapak Ibu komunikasikan langsung ya. Silakan. Lanjut. Pertanyaan terakhir nih Bu dari Bapak Iwan Setiawan. Apakah di PT Subah Spinning Mills, pertanyaannya apakah diperbolehkan jika membayar e-billing PPN KMS pada bulan Juli, BPN masa Agustus, dan bagaimana untuk pelaporannya? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi dijelaskan pada dasarnya ya Pak ya, untuk PPN ini memang ya, kalau memang terutamanya Juli, memang benar pembayarannya akhir Agustus, berarti Bapak tidak terlambat di sini ya. Jadi kalau untuk Juli paling lambat adalah akhir Agustus. Nah, pelaporannya bagaimana? Pelaporan untuk PPN kegiatan membangun sendiri itu ada di bagian induk SPT. Ya, di bagian induk istilahnya ada kolom kegiatan membangun sendiri di situ ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu masukkan di situ nanti sebentar ya. Ya, kegiatan membangun sendiri, masukkan di situ berapa ya DPP-nya, kan dikenakan kan 20% nih DPP-nya ya. Berapa nanti pengeluarannya, lalu DPP-nya 20%, BPN-nya adalah 10% dari DPP, seolah-olah kena 2%. Jadi tetap dilaporkan di masa Agustus. Kira-kira seperti itu, Bu Denti. Ya. Pembayarannya udah disebutkan masa tadi ya? Masa Juli, mohon maaf ya, sudah. Masa Juli yang dilaporkan di Agustus, benar, mohon maaf. Iya, masa Juli 8 Agustus, ya. Pembayarannya paling lambat tanggal? Akhir bulan Agustus. Akhir bulan juga ya? Ya. Yang penting sebelum lapor ya, karena nanti harus memasukkan NTPN-nya itu. Iya, benar. Pak Zauki, mohon maaf, untuk kegiatan membangun sendiri, PPN-nya jatuh temponya bukan tanggal 15? Oh iya, untuk PPN bangun sendiri, mohon maaf ya kelewat. Ini Agustusnya tidak seperti PPN umum ya. Oke, ini tidak disebutkan ini ya, Agustusnya bulan berapa, benar Pak, tanggal 15 ya, tanggal 15 di sini ya. Jadi sebelum pembayaran tanggal 15, mohon maaf, terima kasih kemudian diingatkan ya, tapi pelaporannya untuk masa Juli ya, dilaporkan di akhir Agustus. Betul. Jadi intinya semua pengeluaran gitu ya selama bulan Juli ya itu ditambahkan semua sebagai dasar pengenaan pajak dan dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian laporkannya di akhir bulan seperti yang lainnya. Oke, baik. Yang terakhir Bu Denti ada dari ini di kolom chat itu pertanyaan pamungkas sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Silakan Bu Denti. Oh, yang Bapak Vincent ya, Bu? Yang batu bara tadi saya lihat ya. Iya, betul.
Dari Bapak Vincent Karmanta nih, sebelum kita tutup ya. Pertanyaan dari Bapak Vincent, pertanyaannya, untuk sanksi denda tarif yang baru dihitung based on tarif tanggal bayar atau tarif bulan seperti yang bersangkutan. Misal, Oh, sebentar. Saya bacanya yang sebelumnya tuh, yang nanya mengenai faktur. oh Ya. yang atas, oh iya Bu, mohon maaf. Dari PT Argo Manunggal Triasta, Bapak Vincent, pertanyaannya, izin bertanya, jika kami di kawasan Berikat, ada pembelian batu bara untuk kegiatan STEAM. Apakah faktur pembelian boleh kode 070 atau harus 010? Terima kasih. Baik, langsung saja ya, boleh Iya, 070 langsung saja. ya, karena dapat fasilitas itu ya, berarti boleh ya, memang kawasan Berikat diatur tersendiri, lagi boleh menggunakan 070 gitu ya. Oke, walaupun memang batu bara bukan BKP, tapi memang diatur tersendiri. Jadi tetap buat faktur karena BKP, tapi kodenya karena kawasan Berikat bisa menggunakan 070. Oke, singkat itu aja. Baik. Ini Ya, terakhir. ya. Terakhir karena sudah ada yang pamit sholat Jumat tuh, Bu Denti. Oh iya, betul. Di Baik. Jawa Timur Baik. sudah duhur ya. Oh iya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kita tutup saja ya, Bu Dian. Iya, baik. Halo. Baik. Permisi Bu, boleh nanya satu? Silakan Pak. Silakan Pak Hidayat. Monggo. Oh baik, makasih ya. Ini urgent Bu, masalah untuk UMKM ya Bu ya. Kemarin waktu PMK 9 ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni, kami juga sudah lapor ya, sudah oke. Nah ini di PMK 82 ini kan nggak usah ngajuin ya kalau nggak salah ya, otomatis berlanjut sampai Desember. Iya. Nah untuk pelaporannya saya lihat belum ada di fasilitasnya ya Bu ya. Mohon. Iya. Oh, benar. Betul. Ya. Terima kasih Pak Hidayat pertanyaannya ya. Jadi memang masih banyak yang menanyakan hal ini, tapi informasi dari tim teknis sepertinya hari ini sudah bisa katanya Pak Hidayat, mohon dicoba lagi ya Pak. Oh hari ini sudah bisa. Iya. Oke. Nanti saya coba lagi ya. Iya. Nah, jadi intinya saya mau persamakan persepsi. Jadi kita nggak usah ngajuin lagi karena nggak usah perlu ya Bu di PMK 82. Betul. Lanjutkan saja nanti pelaporannya. Sejak PMK sebelumnya pun tinggal menyampaikan laporan realisasi ya Pak Hidayat ya. Iya betul. Nah untuk file Excel-nya pun masih sama dengan menggunakan yang lama ya Bu ya. Iya betul, masih sama Pak. Nah, baik. Baik. Terima Terus kasih untuk Pak Hidayat. satu lagi untuk di SSP-nya Bu. Di SSP kan kita merujuk kalau yang lalu kan PMK 9 ya. Kalau sekarang bagaimana Bu di SSP? PMK 82 disesuaikan ya. Ya disebutkan PMK 82. Iya. Baik. Cukup. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan bonus ya. Salam buat teman-teman Sritek Group ya Bu ya. Iya. Ikut juga. Terima kasih Bu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah webinar edukasi perpajakan yang sudah kita ikuti bersama. Semoga pesan dan hasil diskusi kita tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya.